Fabumi masih dalam kandungan saat dirinya pertama kali divonis mengalami kelainan langka di bagian otaknya. Dengan hati gundah gulana, sang ibu, Rati, yang membawa Adam dalam kandungan, melakukan beberapa kali pemeriksaan untuk mengecek kebenaran vonis dokter. Pahit getir kenyataan pun harus dikecap Rati saat beberapa dokter sepakat memiliki jawaban yang sama. Jika Adam yang kala itu masih berada di usia kandungan kelima, mengidap sindrom Dandy Walker yang menyebabkan perkembangan otaknya terhambat karena tidak adanya saluran pembuangan cairan otak di kepala. Perasaan suka dan duka saling berebut merajai hati Rati saat melahirkan Adam ke dunia melalui proses persalinan normal pada tanggal 24 April 2017 silam. Kegembiraan Rati dalam menyambut anak pertamanya tersebut berubah menjadi kegetiran saat melihat keanehan dari Adam yang hanya merintik kecil dengan tubuh yang membiru sesaat setelah dilahirkan. Dengan sigap, para dokter terpaksa langsung membawa Adam ke ruang perawatan intensif, meninggalkan Rati dan sang suami Ludi dengan segala kecamuk rasa di dalam dada. Seakan kondisi Adam belum cukup berat untuk dipikul. Keadaan tidak juga membaik saat dirinya kembali divonis menderita penyakit trisomi 13, yakni kelainan pada kromosom, dampak dari sindrom Dandy Walker yang ia bawa sejak janin. Penyakit ini membuat Adam tampak berbeda dengan bayi lainnya. Dengan cacat fisik bawaan berupa jari kaki yang berjumlah 6 buah, bibir sumbing di bagian dalam, kelainan jantung, dan keterbelakangan mental berat. Bukan Adam yang meminta semua ini. Bukan Adam yang berharap dilahirkan dengan segudang penyakit langka yang hinggap di dirinya. Adam hanyalah seorang bayi yang harus memikul beban berat dengan tubuh mungilnya. Adam bahkan belum sempat melihat indahnya dunia. Ia belum sempat merasakan hangatnya gendongan sang ibu yang membawanya bertamasya ke taman atau ke pantai sambil tersenyum bahagia. Selama 72 hari pertama hidupnya, Adam harus puas tinggal di ruang intensif dengan selang kecil yang dipasang di mulutnya. Ia bahkan harus melakukan tindak operasi pertamanya saat usianya baru menginjak 7 hari dengan membuat lubang dari leher menuju trakea untuk membantu saluran pernafasannya. Dunia Rati dan Ludi hancur untuk kedua kalinya saat dokter berkata jika penyakit yang diderita Adam belum memiliki penawarnya. Teknologi yang diciptakan oleh para dokter dan ilmuwan belum secanggih itu untuk menciptakan obat yang dapat menyembuhkan penyakit langka yang diderita Adam. Meski begitu, Rati dan Ludi tidak berkecil hati. Keduanya tetap melakukan yang terbaik untuk meringankan sakit yang diderita Adam. Terhitung sudah 7 bulan berlalu semenjak pertama kali Adam dilahirkan ke dunia. Selama 7 bulan itu pun, orang tua Adam selalu memutar otak untuk mencari pertolongan demi malaikat kecilnya. Dan 7 bulan ternyata dirasa cukup bagi Adam untuk merengkuh segala cobaan Tuhan. Dirinya menyerah. Tubuh kecilnya tidak lagi dapat melawan penyakit ganas yang menyerang organ-organnya. Sambil tersenyum, Adam pergi menemui Sang Pencipta dan bercerita mengenai kegigihan orang tuanya dalam mengasihinya. Kabar kepergian Adam pertama kali diketahui dari perawatnya Primawati yang menyatakan belasungkawa yang begitu mendalam di dalam akun Instagram miliknya. Kabar duka ini pun langsung segera menyebar di kalangan warganet, menyisakan sebongkah kepedihan dan titik air mata yang secara tidak sadar jatuh perlahan membasahi pipi. Kepergian Adam menghadap Sang Pencipta bukan hanya menjadi pilu bagi orang tua dan keluarga, tetapi juga bagi para warganet yang telah setia memantau perkembangan Adam melalui akun Instagram miliknya yang dikelola oleh kedua orang tuanya. 159.000 pengikut di Instagram begitu kehilangan sosok pejuang kecil yang telah memberikan pelajaran kehidupan berarti bagi semua orang. Di antara semua pengikut yang sedang dirundung kabut kesedihan, terdapat beberapa artis tanah air yang juga turut menyuarakan kesedihan. Di antaranya adalah grup musik Ran, Yura Yunita, Meisya Siregar, Sesi Idris, Tantri Kotak, dan masih banyak yang lainnya. Sehari sebelum kepergian Adam menghadap Sang Pencipta, sebenarnya merupakan hari bahagia bagi dirinya dan juga kedua orang tuanya. Pasalnya, kisah 3 malaikat tanpa sayap ini, yakni Rati, Ludi, dan Adam, berhasil memikat hati Ran dan Yura Yunita untuk menjadikan mereka inspirasi di balik lagu kolaborasi terbaru. Kabar bahagia mengenai Adam yang untuk pertama kalinya menjadi model video klip ini pun sempat diunggah oleh kedua orang tuanya di dalam akun Instagram. The best husband ever. Disuruh milih pun aku pasti akan balik ke dia lagi sih. Aku suka lupa untuk perasaan suami sendiri ya, kayak gimana untuk perasaan
suami itu ternyata juga sedih, cuman aku selalu ngarepin dia yang untuk nguatin aku. Mungkin ternyata dia juga butuh sebenarnya. Haruskah ku berubah demi cinta? Namun kebahagiaan ini hanya bertahan 1 hari saja. Setelah memberikan sebuah kenangan indah untuk orang tua dan para penggemarnya, Adam harus pulang ke surga karena dunia terlalu kejam baginya. Rati dan Ludi yang teramat bersedih karena telah kehilangan jagoannya pun memilih untuk sejenak menghindar dari awak media, hingga tiba waktunya kelak mereka dapat bercerita mengenai Adam sambil tersenyum dan tanpa air mata yang menggenang di pelupuk. Haruskah ku memenjarakan asa, hanya karena cinta kita tak seperti apa yang mereka. Banyak masyarakat awam yang masih belum mengetahui penyakit apa yang sebenarnya diderita oleh Adam Fabumi, hingga membuatnya menyerah di usianya yang baru menginjak 7 bulan. Sindrom Dandy Walker merupakan kelainan dalam otak yang menyebabkan tidak terbentuknya pintu keluar bagi cairan otak yang sejatinya diproduksi rutin oleh tubuh untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Gangguan aliran ini pada akhirnya membuat penumpukan cairan di otak yang berakibat fatal bagi perkembangan bagian tubuh lainnya. Sindrom ini bukanlah satu kelainan yang diwariskan oleh gen dari orang tua, melainkan terjadi secara spontan saat pembelahan sel dalam kandungan. Sindrom Dandy Walker terjadi karena adanya anomali kromosom, yaitu terjadinya trisomi atau penambahan satu salinan kromosom di kromosom nomor 13. Trisomi ini berlangsung selama pembelahan sel atau mitosis yang dialami janin pada trimester pertama dalam kandungan ibu. Salah satu faktor yang memungkinkan kasus kelainan ini terjadi karena adanya paparan infeksi rubella dan toksoplasmosis, alkohol, warfarin, dan isotretinoin pada trimester pertama kehamilan. Menurut penelitian, terdapat 1 bayi yang terlahir dengan sindrom ini di setiap 10.000 hingga 30.000 kelahiran bayi. Selamat jalan, Adam. Semoga perjuanganmu dapat menjadi inspirasi bagi kami semua untuk lebih bisa menghargai kehidupan dan selalu bersyukur pada Yang Maha Kuasa. Beristirahatlah dengan tenang di surga malaikat kecil tanpa sayap. Belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian baby Adam, buat Rati dan Ludi yang kuat, dan terima kasih untuk inspirasinya selama ini ke kita semua. Betul. Kalian sudah menunjukkan betapa kekuatan cinta orang tua itu memang sangat luar biasa sekali. Semoga kita bisa belajar banyak dari perjalanan hidup kalian. Amin, jujur aja sebagai seorang ibu pastinya sangat speechless karena saya seperti banyak sekali netizen di luar sana mengikuti kisah perjalanan ini, dan bagi saya untuk keberanian seorang Rati untuk bisa sharing, dan ini bukan sharing duka loh, dia sharing kebahagiaan bisa dikaruniai seorang anak yang dia urus dengan sepenuh hati itu. Terima kasih banyak for sharing the love, the inspiration, dan kita semua ikut merasakan kebahagiaan, kesedihan, dan pastinya sekarang kita ikut mendoakan karena kita tahu bahwa Adam sekarang sudah damai di surga. Betul sekali. Pemirsa, selamat pagi. Inilah Insert bersama saya Indra Herlambang. Dan saya Nadia Mulia. Pemirsa, memang kita bisa melihat yang namanya anak itu adalah harta yang paling berharga bagi orang tua. Makanya wajar saja ya, bagi kondisi apapun itu, seorang ibu dan seorang ayah itu akan selalu menjalin hubungan baik walaupun ada kendala di antara mereka demi sang anak. Termasuk mungkin merelakan untuk sedikit menurunkan egonya walaupun mereka sedang memiliki masalah. Seperti Nafa Urba dan juga Zekli yang memutuskan untuk tetap berhubungan baik demi kepentingan sang anak. Oke, seperti apa sih kekompakan mereka dalam mengurus Mikaela? Berita selengkapnya saat lagi tentunya di Insert Pagi. Kita janji akan buat kita bahagia.